Puji Tuhan, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita secara khusus akan berbicara tentang hati. Khususnya adalah jagalah hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, hati itu bukan hanya salah satu dari bagian organ tubuh kita. Bicara hati juga adalah bicara siapa diri kita yang sebenarnya. Bicara hati berarti berbicara tentang karakter, sikap, sifat, bahkan kepribadian seseorang. Dan hari ini Tuhan perintahkan supaya masing-masing setiap kita boleh menjaga hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap hati kita masing-masing. Tuhan menghendaki supaya masing-masing kita menjaga hati kita masing-masing. Mungkin selama ini kita banyak menjaga hati orang lain. Hati tetangga, hati pimpinan, hati bos dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan perintahkan supaya masing-masing kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan perintahkan supaya setiap kita menjaga hati kita masing-masing? Kembali, kenapa Tuhan perintahkan setiap kita menjaga hati kita masing-masing? Yang pertama, dari firman Tuhan ini sudah menjawab. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati menentukan jalan hidup. Jalan kan ada jalan kematian, ada jalan kehidupan. Hati yang dijaga akan menentukan jalan yang menuju kepada kehidupan. Yang menarik kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, kata hidup di sana memakai kata kahe. Ya, kahe. Kalau di dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama tapi ditulis dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Kata hidup di sana memakai kata zoe. Zoe adalah kehidupan Allah sendiri. Zoe adalah kehidupan Tuhan sendiri. Orang yang menjaga hati, dia akan menerima kehidupan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata hidup di sana memakai kata zoe. Tuhan mengatakan, akulah zoe. Kemudian juga di dalam ayat yang lain yaitu Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kembali Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan zoe. Nah, kata zoe dalam bahasa Ibrani kahe, itulah yang ditulis dalam Amsal 4 ayat 23 ini. Artinya orang yang menjaga hatinya dengan baik, dia akan mendapatkan pribadi Allah di dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan Yesus dalam hidupnya. Ketika apa? Ketika menjaga hatinya untuk apa? Percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat bagi dirinya. Menjaga hati untuk diarahkan kepada iman dan percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan pribadi Yesus dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam hidupnya.
Jagalah hatimu supaya tetap percaya kepada Allah. Maka kehidupan Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Luar biasa. Tuhan perintahkan jagalah hatimu. Supaya apa? Supaya tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kenapa Tuhan perintahkan supaya setiap kita boleh menjaga hati? Yang kedua adalah karena hati itu sebagai dasar penilaian Tuhan memberikan promosi. Hati itu dijadikan sebagai dasar penilaian Tuhan dalam memberikan promosi. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, ini Tuhan berbicara kepada Samuel, mengatakan demikian, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki, aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Ini adalah Alkitab Indonesia masa kini. Kalau dalam terjemahan baru yang biasa kita baca, di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita melihat konteks ayat ini adalah konteks di mana Tuhan sedang mencari seorang raja untuk menggantikan Raja Saul. Jadi Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Tetapi karena pemberontakan, tidak taat kepada Allah, akhirnya Allah mencopot Saul sebagai raja. Kemudian Allah sendiri akan mencari pengganti Saul. Dan di dalam mencari pengganti Saul, maka di sanalah Tuhan lebih melihat keadaan hati dari orang yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Dan ketika tiba waktunya, maka di sanalah terjadi yang namanya pemilihan melalui seorang nabi yang bernama Samuel. Jadi Samuel dipanggil secara khusus untuk mengurapi orang yang menggantikan Saul dan disuruh pergi ke rumah Isai. Isai adalah orang tuanya atau papahnya daripada Daud. Nah, ketika Samuel pergi ke rumah Isai mau mengurapi dan Samuel sendiri belum tahu siapa yang akan diurapi, dan Samuel meminta Isai untuk memanggil semua anaknya. Dan pada saat itulah nanti Tuhan sendiri akan menentukan siapa yang pantas dan layak menjadi raja bagi bangsa Israel menggantikan Saul. Dan ketika Isai disuruh menunjukkan anak-anaknya, dan yang ditunjukkan oleh Isai adalah mulai dari anak yang terbesar, anak yang gagah, anak yang tinggi, anak yang sudah terbiasa bekerja di istana. Tampilkan itu di depan Samuel. Karena dalam pikiran Isai juga yang pantas menggantikan Saul, menggantikan menjadi raja, jelas adalah tidak mungkin Daud. Sehingga Isai, papanya Daud, menampilkan kakak-kakaknya Daud. Daud itu punya saudara 7 dan Daud sendiri adalah anak bungsu, anak yang ke-8. Ketika Isai mau memilih dan mengurapi, ketika Samuel mau mengurapi anak Isai, yang ditampilkan oleh Isai adalah semua kakak-kakaknya Daud. Mulai dari anak yang pertama yang gagah, ganteng, dengan berpakaian prajurit karena memang bekerja pada istana, maka di sanalah Tuhan mulai menyeleksi. Anak pertama tampil seperti lagi lomba fashion show. Ditampilkan, tapi Tuhan katakan,
bukan ini. Anak kedua, bukan ini. Anak ketiga, bukan ini. Ternyata yang ditampilkan oleh Isai tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Ketika ditampilkan dalam pikiran Samuel, kayaknya yang fisiknya bagus, yang penampilan luarnya keren. Tapi Tuhan katakan, bukan, ya. Allah mengatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Semua anak Isai ditampilkan, tapi tidak ada seorang pun yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel mengatakan, Isai, apakah ini semua anakmu sudah dibawa ke sini? Lalu Isai dengan malu-malu mengatakan, masih ada satu Tuhan. Loh, di mana? Lagi saya suruh mengembalakan kambing di padang gurun. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, Daud tidak masuk hitungan dalam hati, dalam pikiran Isai papanya. Tetapi justru Allah memilih Daud untuk apa? Untuk dipanggil. Kalau kita lihat ceritanya, dalam konteks di sini Allah minta supaya Daud dipanggil yang sedang mengembalakan domba. Ketika Daud tampil dan datang, lalu Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel, urapilah dia. Urapilah dia. Dan di sini kita melihat, kenapa Tuhan sampai memilih Daud? Karena saya percaya Daud adalah seorang yang menjaga hatinya. Saya akan bacakan dari Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72. Di sana dikatakan, dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dalam bahasa Inggris memakai kata integrity, integritas. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan lebih melihat hati Daud. Meskipun dia masih imut-imut usia sekitar 17-an. Dia bukan seorang prajurit. Dia adalah seorang gembala kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor. Tetapi dia adalah pribadi yang memiliki hati yang berintegritas. Hati yang tulus. Hati yang murni. Hati yang jujur. Hati yang baik. Ternyata inilah yang membuat Tuhan akhirnya mempromosikan Daud dan menjadikan Daud untuk menggantikan Saul. Kalau saya lihat Daud, sebenarnya Daud punya alasan untuk sakit hati terhadap papahnya. Karena dia dianaktirikan. Dia punya alasan untuk dendam kepada orang tuanya. Karena dia sebagai anak bungsu, justru dia kurang mendapat perhatian. Biasanya anak bungsu itu paling disayang, paling dimanjakan. Tapi ini justru sebaliknya. Daud anak bungsu justru dianaktirikan, tidak dianggap. Ketika Samuel datang mau mengurapi, Daud malah sama sekali tidak digubris. Tapi disitulah Tuhan justru memilih Daud. Kenapa? Karena Daud bisa menjaga hatinya untuk tetap tulus, untuk tetap murni. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengembalakan kambing domba meskipun bukan miliknya, punya orang tuanya. Tapi dia bertanggung jawab, dia tulus, dia murni, dia tidak pernah marah benci kepada bapaknya, tidak pernah iri terhadap kakak-kakaknya. Hatinya tetap tulus, hatinya tetap murni. Ternyata itulah yang menarik hati Tuhan. Sehingga Daud akhirnya dipilih dan diurapi menjadi raja.
Jadi yang kedua, kenapa Allah meminta setiap kita menjaga hati? Karena hati sebagai dasar penilaian di mana Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan perintahkan supaya setiap kita boleh menjaga hati? Alkitab mengatakan bahwa dari hati itu bisa timbul segala hal yang jahat. Jadi dengan kata lain, kenapa Tuhan perintahkan supaya kita menjaga hati? Supaya hati kita terhindar, terbebas dari segala perbuatan dosa. Di dalam Matius di sana dikatakan, kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi kenapa Tuhan Allah perintahkan kita menjaga hati? Supaya kita terhindar dari perbuatan jahat, terhindar dari dosa. Jadi itulah 3 hal, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan kita menjaga hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Ada kehidupan Allah ketika kita menjaga hati kita. Artinya ada berkat-berkat yang Allah sediakan dalam hidup kita. Bukan saja berkat kehidupan kekal, tapi ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Karena ketika jaga hati, kita akan memancarkan kehidupan. Keluarganya menjadi hidup, usahanya menjadi hidup, pekerjaannya menjadi hidup. Hidup kita akan memancarkan sinar kemuliaan Allah dalam hidup kita. Hal yang kedua, kenapa Tuhan perintahkan kita menjaga hati? Karena hati sebagai dasar penilaian di mana Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan perintahkan kita menjaga hati? Karena dengan menjaga hati kita terhindar dari dosa. Kita terhindar dari perbuatan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.